Oke, Pak Cep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat siang ya Pak Cep. Mohon maaf mengganggu waktunya nih. Terima Sama kasih apa ada? sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang pasti padat banget ya. Oke, Pak Cep, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yokin Nurul Hidayah, peserta PPG kategori 1 gelombang 2 dengan dosen pembimbingnya Ibu Suharti dari Universitas Syekh Kuala Aceh. Gitu, Pak Cep. Nah, untuk wawancara kali ini mengenai penentuan solusi dari masalah yang sudah ditetapkan ya Pak Cep ya. Mungkin kalau apa namanya? Kalau wawancara yang sebelumnya itu masih mencari alternatif solusi, kalau sekarang sudah penentuan gitu solusi yang akan digunakannya dari masalah yang sudah ditentukan. Nah, masalah yang pertama itu yang mengenai anak atau peserta didik itu kesulitan menyelesaikan soal HOTS. Nah, berarti si guru itu solusinya harus seperti apa nih Pak Cep agar si peserta didik itu mampu atau bisa gitu mengerjakan soal-soal yang bersifat HOTS seperti itu. Ya, untuk bisa mengerjakan soal-soal HOTS, untuk siswa kelas berapa nih itu? Kelas 8 dengan materi SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Oh iya, sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, yang pertama supaya nanti siswa mampu menyelesaikan soal-soal berbasis HOTS, yang pertama tentu saja guru memang harus mengaitkan antara soal tersebut persamaan linear dua variabel tersebut itu dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Kenapa harus disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari? Dikarenakan nanti pertama mereka mudah untuk memahami. Kemudian yang keduanya itu nanti mereka ketika menjelaskan berbagai halnya, mereka akan lebih mudah untuk diingat. Tingkat retensi mereka akan menjadi lebih baik karena memang masalahnya adalah kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga, sehingga setelah ada hal tersebut, pembelajarannya itu menjadi lebih konkret. Gitu, lebih konkret sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh siswa gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ketika permasalahan dan hal-hal yang dibahasnya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mereka lebih termotivasi teh. Apalagi permasalahan kehidupan sehari-hari itu dikaitkan dengan materi. Contohnya tentang mungkin nanti pembagian dia punya dua adik, contohnya yang satu ingin membagikan kelereng, kemudian yang satu ingin membagikan pensil, nanti biar adil seperti apa. Nah itu kan, oh iya ya, kalau nanti saya membagikan harus seperti ini dengan menggunakan persamaan linear seperti itu kan, itu akan lebih mengena gitu ya Teh ya, dibandingkan dengan permasalahan itu di luar kehidupan mereka gitu, seperti itu. Kemudian kedua, pembelajaran selain pas di awal dijelaskan yang seperti itu dan dikaitkan dengan permasalahan kehidupan mereka sehari-hari, pembelajaran juga seyogianya harus bisa benar-benar melatih mereka untuk berpikir HOTS berkaitan dengan materi tersebut gitu. Jangan sampai nanti hanya pas di tesnya saja yang melatih mereka untuk berpikir HOTS, tetapi di pembelajarannya itu tidak melatih mereka untuk berpikir HOTS. Nah, kemudian selanjutnya supaya lebih konkret lagi, mungkin bisa ditampilkan media yang di dalamnya mungkin ada animasi, ada multimedia interaktif yang menjelaskan dengan detail dan real tentang konsep-konsep persamaan linear dua variabel tersebut. Dan nanti mungkin contoh-contohnya, kalau nanti hanya dengan kita di papan tulis menulis saja itu kan tidak menarik. Tapi kalau dengan adanya animasi, dengan media yang menarik, itu akan lebih maksimal lagi gitu Teh.
seperti itu. Kemudian selanjutnya, memang sebelum bisa mereka mengerjakan soal-soal yang berbasis HOTS, yang harus diperhatikan itu adalah tangga-tangga yang ada sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ibaratkan memang itu adalah sebagai stair learner atau sebagai tangga belajar, HOTS itu mungkin ada di tingkatan yang tinggi. Nah, anak itu akan kesulitan apabila ada anak tangga yang hilang. Sehingga nanti mereka harus step by step, sehingga nanti yang namanya HOTS itu adalah sebagai sebuah hasil proses melalui tangga yang sebelumnya. Karena nanti akan sangat kesulitan ketika mereka harus melompat sangat jauh. Sedangkan sebelumnya tidak diajari mereka untuk melatih soal-soal HOTS yang sederhana. Apalagi soal HOTS-nya begitu kompleks, itu memerlukan latihan-latihan. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin dengan adanya yang disebut belajar bersama dengan temannya gitu ya. Jadi saling menjelaskan dengan temannya, saling berbagi dengan temannya. Karena biasanya kalau nanti dengan temannya selain dengan guru, mereka itu kan tidak lagi sungkan gitu. Kalau dengan guru mungkin akan sungkan, akan merasa tidak enak. Kalau dengan temannya mau bisa tidak bisa ya namanya juga temannya sendiri gitu, sehingga akan lebih maksimal gitu, seperti itu ya Teh ya gitu. Itu Teh. Terus gimana lagi Teh? Oh iya, terima kasih Pak Cep. Jadi kalau saya review sedikit yang tadi ya mengenai apa yang harus guru lakukan nih agar anak-anak terbiasa mengerjakan soal HOTS. Yang pertama, guru harus mengaitkan soal dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi pembelajarannya itu konkret, anak-anak bisa lebih terbayang dengan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak juga lebih termotivasi ketika harus menyelesaikan permasalahannya tersebut gitu. Kemudian pembelajaran harus bisa melatih anak-anak untuk berpikir HOTS. Jadi tidak hanya ketika mengerjakan soal tapi pada saat proses pembelajarannya juga gitu ya. Kemudian dibantu dengan media pembelajaran yang yang lebih interaktif gitu ya, seperti animasi, video. Jadi tidak hanya menulis di papan tulis gitu. Kemudian harus step by step atau soal yang diberikannya harus bertahap, jadi tidak ada tahapan tangga yang terlewat yang mengharuskan anak itu meloncat jauh gitu ya, gitu. Kemudian mungkin tutor sebaya gitu ya, jadi anak-anak belajar bersama temannya gitu agar mereka juga tidak sungkan, mungkin ya bahasa yang digunakan oleh teman-temannya juga lebih mudah dipahami gitu ya, agar mereka lebih mudah mengerti. Nah, selanjutnya Pak Acep ini mungkin berkaitan dengan masalah yang yang selanjutnya gitu. Kalau tadi kan guru harus mengaitkan soal dengan kehidupan sehari-hari, berarti bisa model pembelajarannya yang PBL ya, jadi yang berbasis masalah gitu ya? Ya, bisa. Jadi bisa model pembelajarannya PBL. Kalau PBL itu kan menurut Arens itu langkah yang pertama orientasi siswa terhadap masalah. Nah, orientasi siswa terhadap masalah mungkin bisa disajikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, yang di dalamnya ada konsep tentang persamaan linear dua variabel tersebut. Dan nanti dalam pemilihan masalah memang harus rasional dan real. Biasanya dalam matematika sering ada seperti ini. Contohnya dalam soal cerita, ibu membuat sebuah kue dengan panjang 5 meter contoh. Nah, kayak yang seperti itu tuh tidak rasional. Jadi memang hal-hal yang disajikannya itu walaupun nanti mengharuskan angkanya yang besar, ya harus yang rasional gitu. Jangan sampai yang disajikannya itu adalah angka-angka yang tidak rasional dengan tujuan agar soalnya itu lebih sulit. Nah, tetapi kerasionalnya juga harus diperhatikan. Kedua, memang yang dikaitkannya itu adalah kalau bisa di sekitar kehidupan siswa sehari-hari gitu. Jadi ketika orientasi siswa terhadap masalah, langkah yang pertama dari PBL, jadi di sana ada mungkin bentuknya diskusi, kemudian bentuknya di sana ada sedikit konsultasi, tetapi yang dibahas adalah permasalahan-permasalahan mereka sehari-hari yang real mereka temui, sehingga nanti mereka akan bisa mengaitkan antara kehidupan sehari-hari dengan permasalahan yang dibahas di sekolah. Seringkali seperti ini contohnya. Anak itu ketika disuruh untuk menghitung luas bangun datar, mereka terampil dan bisa. Tetapi ketika mereka disuruh untuk menghitung luas tanah yang ada di rumahnya itu sulit. Kenapa? Karena tidak diajarkan
atau tidak dibiasakan antara konsep matematika yang dipelajari dengan kehidupan mereka sehari-hari itu tidak disatukan. Padahal seharusnya kan matematika yang mereka pelajari untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu mungkin yang bisa jadi ininya pesannya. Baik-baik. Jadi intinya contoh soal yang diberikan juga harus logis gitu ya. Jadi nggak mengawang-awang gitu. Kemudian mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari agar mereka dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan konsep matematika. Mungkin seperti itu ya Pak Cep ya. Ya, benar. Oke, selanjutnya nih apa namanya seringkali anak-anak itu apa ya mungkin bagi materi matematika yang bersifat teori itu seringkali pembelajaran itu dilakukan tuh kayak teacher center gitu. Jadi guru yang menjelaskan gitu ya. Anak-anak sedikit terlibat dalam pembelajaran. Nah, sehingga akibatnya itu si anak-anak tuh merasa bosan gitu. Jadi kayak udah terbaca nih, oh pasti si ibunya mungkin menjelaskan gini, abis ini gitu. Nah, solusi untuk itu kira-kira seperti apa ya Pak Cep ya? Solusi untuk gimana teh? Jadi Punten. biar pembelajarannya itu nggak teacher center gitu. Jadi anak-anak tuh biar nggak bosen gitu. Ya, supaya solusi supaya tidak teacher center, ya salah satunya memang mengajak anak untuk benar-benar terlibat. Jadi ketika tadi model dengan menggunakan model PBL itu kan memang sudah ada sintak-sintaknya gitu ya Teh. Kalau kita mengimplementasikan sintak-sintak dari AREN, contohnya tahun 2005, dari semua langkah itu guru itu hanya berperan sebagai fasilitator kalau dilihat. Memang contohnya dari langkah yang pertama hanya orientasi siswa terhadap masalah, kesananya itu siswa itu justru yang aktif. Kemudian melakukan pembimbingan kelompok, kemudian langkah-langkah di pembimbingan kelompok pun, jadi guru itu hanya melihat, hanya memfasilitasi bagaimana apakah diskusi di kelompoknya sudah berjalan atau tidak, kemudian apakah langkah-langkah yang mungkin dibuat oleh kita dalam bentuk LKPD terlaksana atau tidak. Ya salah satu solusi mungkin satu dengan membuat LKPD yang jelas alurnya. Kemudian yang kedua benar-benar melakukan langkah-langkah yang ada di PBL tersebut. Karena seringkali saya melihat ada guru yang menyatakan, oh ini modelnya PBL gitu ya. Tapi pas dilihat pelaksananya itu tidak menunjukkan PBL-nya gitu seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu seperti itu. Jadi gurunya harus konsisten, kemudian melibatkan benar-benar siswa untuk belajar, sering terus-menerus membaca lagi RPP-nya agar nanti pembelajaran yang dilakukan itu sesuai. Karena kemarin dari hasil penelitian di Sidoarjo sana, antara RPP dengan pelaksanaan pembelajaran yang relevannya itu hanya 53%-an deh. Jadi 47%-nya itu tidak relevan. Jadi pembelajaran kemana, RPP kemana gitu seperti itu. Jadi kalau RPP-nya perangkat pembelajaran sudah dibuat dengan sebagus mungkin dan di dalamnya sudah mengakomodir student center, kemudian kita mengimplementasikannya itu ya pasti akan terlaksana student center gitu seperti itu. Nah kemudian kalau masalahnya memang siswanya itu ketika kita menggunakan student center mereka tidak hanya diam saja, tidak terbiasa dan sebagainya, ya harus banyak stimulus-stimulus yang tadi gitu, sehingga mereka merasa merasa dilibatkan dalam pembelajaran gitu ya. Oh, baik-baik. Berarti ya misalkan dengan model PBL tadi anak-anak tuh terlibat dan guru hanya menjadi fasilitatornya gitu ya. Kemudian LKPD juga dibuat alurnya itu jelas ya yang membuat si anak bekerja aktif gitu dan guru juga konsisten mungkin dari awal membuat perencanaannya kemudian melaksanakannya sesuai gitu ya mungkin Pak Cep ya. Oh, baik, baik, baik. Ya baik, Pak Cep, secara garis besar saya sudah menerima gitu ya, apa namanya, menerima apa namanya ya. Terima kasih banyak nih atas solusinya yang diberikan gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Aduh jangan bosan-bosan ya kalau diganggu lagi. Ya, enggak. Makasih, makasih banyak ya Pak Cep ya. Mohon maaf nih diganggu terus waktunya. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus